Bisa. Kenapa, Sal? Aku mau tanya, menurut kamu mahasiswa semester akhir itu manusia bukan ya? Tergantung sih. Tergantung apa? Tergantung. Kalau masih bisa tidur nyenyak, berarti itu bukan mahasiswa akhir. Itu namanya zombie. Lagi pusing. Aku serius lah. Ya emang kayak gitu. Ya, tapi jawaban kamu tuh Ya, zombie. kan zombie kan kayak kurang tidur, jadinya ya cocok untuk mahasiswa akhir. Nah, itu semester akhir tuh rasanya kayak berat banget. Ya iyalah, jelas berat banget iya, beda banget juga iya. Beda kan antara semester awal sama semester akhir. Apalagi teman-teman mulai sibuk. Ada yang magang, ada yang sidang, ada yang udah wisuda. Terus ada juga yang buka YouTube tulisannya tutorial membuat skripsi. Itu tandanya mahasiswa akhir yang kebingungan. Aduh. Tapi ya, semenjak ngerjain skripsi ini, jam tidurku jadi rusak. Pasti siang buat tidur, malam buat melek. Karena gimana ya, orang-orang tuh apalagi mahasiswa akhir pasti otaknya jalan pas malam hari. Kalau siang hari otaknya ngelek, kayak nggak bisa berpikir apa sih kayak gitu. Nah, terus nih kamu selama ngerjain skripsi tidurnya jam berapa? Selama ngerjain skripsi, kayaknya aku tidur jam 3 pagi deh. Jam 3 pagi udah mau subuh baru tidur? Iya, karena nggak nemu-nemu materi buat skripsinya. Itu nggak tidur sampai jam 3 beneran ngerjain atau ngapain? Kayaknya sih ya, overthinking. Berarti 80% overthinking, 20% ya ngerjain skripsi gitu. Dosen pembimbing tuh kadang misterius nggak sih? Bener-bener misterius banget, itu adalah fakta. Iya, pas dicari tuh kadang nggak ada. Tapi kalau lagi di itu nggak dicari, tiba-tiba datang, tiba-tiba chat, tiba-tiba ada notif, tolong dong yang mau bimbingan besok segera bimbingan ya ke ruangan saya. Horor banget. Padahal kadang kita lagi pergi kan ya, tempatnya jauh, tiba-tiba dicek kayak gitu. Rasanya langsung deg-degan. Apalagi kalau misalkan kita lagi main kemana tiba-tiba disuruh bimbingan dan belum nyiapin apa-apa juga. Kayaknya langsung nangis sih. Udah bingung banget sih mau ngapain itu kalau kayak gitu. Miss, serius nih ya, aku mau tanya. Kamu pernah nggak sih ngerasa capek banget? Kayaknya tiap hari aku juga ngerasa capek, tiap menit, tiap jam, tiap hari, capek terus. Tapi ini tuh kayak buka laptop aja udah males loh. Rasa capek yang kayak gitu. Karena kadang yang bikin berat tuh bukan tugasnya, yang bikin kita berat buat buka laptop. Habis itu yang buat berat apa? Pikirannya sih. Jadinya ya ngaruh juga ke buka laptop, ke stres. Ya juga sih ya. Tapi ya
Aku juga sering bandingin diriku sama orang lain loh. Ih, jangan. Nggak boleh bandingin diri sendiri sama orang lain. Karena kan setiap orang pasti beda-beda. Jadi nggak boleh dibandingin. Tapi teman-temanku ada yang udah sidang, terus ada yang udah wisuda, kayak aku lambat banget ya. Ya itu, kayak yang tadi aku bilang, Sal, kan setiap orang punya beda-beda. Nggak mungkin kan semua orang harus disamain. Jadi punya porsinya lah sendiri-sendiri. Ini kamu nggak boleh banding-bandingin kamu sama teman-teman kamu yang udah sidang itu. Kamu harus fokus aja ngerjain skripsi sendiri. Tumben, tumben Terus, kamu bijak. ah, itulah gunanya aku sekolah TikTok. Itu aku gak terus dari TikTok. Makanya aku bisa ngomong kayak gini ke kamu, Sal. Biasanya kan kamu dukung aku gitu. Kan Kalau beda. belajar kayak gini, Kan tumben beda. bijak. Gak belajar Ternyata, dari TikTok. iya, ternyata scroll TikTok. Tapi serius ya, kok kamu kayak bisa kelihatan tenang gitu sih? Kayak gak ada beban, bisa enjoy. Kok bisa sih? Ya, karena sekarang aku gak ngerjain sendiri. Aku dibantuin sama jasa bimbingan. Makanya aku sekarang kayak bisa santai, bisa tenang. Karena gak perlu takut lagi. Jadi kalau misalkan aku ada yang bingung, langsung aku tanyain deh ke jasa bimbingannya. Hmm? Maksudnya gimana? Gitu loh, kayak pakai jasa bimbingan tugas akhir kayak gitu. Masa kamu nggak tahu sih? Emang kalau misalnya kita ikut kayak jasa bimbingan itu bakal ngebantu banget buat kita. Kalau bagi aku ya, kalau bagi aku tuh membantu banget sih. Karena kan jadinya kalau misalkan aku nih pribadi ya, kalau misalkan aku ikut bimbingan sini kan jadinya kayak aku ada orang yang buat diskusi gitu loh, nggak dipendam sendirian gitu. Oh. Emang biasanya kalau jasa bimbingan kayak gitu, mereka ngebantu apa aja? Ada banyak nih, kayak misal nih kamu mau Hmm. konsultasi judul, kayak kamu kan belum dapat judul tuh. Ya, ya. Kamu langsung bisa aja tuh konsultasi judulnya ke jasa bimbingan. Terus juga kamu bisa revisi per bab. Iya, Kayak misalkan nih, kamu kan di bab 1 banyak revisi. ya, Nah, ya. datang aja ke situ. Nanti saya bisa membantu gitu, kayak ngasih solusi ini itu. Terus juga kayak cari referensi jurnal. Kan biasanya kan kayak dosen kan mintanya jurnal-jurnal yang kayak misalnya Sinta 5 atau yang apa gitu kan. Nah, itu bisa langsung tanya aja, minta bantuan, bisa. Terus juga bantu di bab 3. Itu kalau nggak salah bab 3 itu bagian metodologi. Nah, itu bisa juga tuh minta bantuan kayak saran ini nyari sampelnya gimana, populasinya gimana, terus jenis penelitiannya pakai apa, kayak gitu. Terus juga pakai alat analisisnya apa, atau bisa SPSS, MPLS, atau EViews, atau Stata, itu bisa nanti kamu tanya, kayak gitu. Terus juga sama latihan pengolahan data, itu juga bisa diajarin. Jadi kayak misalkan kamu bingung nih olah datanya, ya nanti tinggal minta tolong aja, Kak, tolong dong ajarin. Nah, nanti ijazah bimbingannya langsung dia ngajarin kita, gitu. Oh, banyak banget ya. Makanya sangat rekomendasi. Iya, kayaknya itu cocok banget buat mahasiswa akhir yang otaknya udah error nggak sih? Contohnya kayak kamu. Eh, kamu kayak gitu. Terus ya, yang aku suka tuh sama jasa bimbingan yang aku sekarang jalan itu, mereka tuh nggak asal-asalan ngerjainnya. Kan ada tuh kayak jasa bimbingan yang penting selesai deh, yang penting bimbingannya selesai, udah maju sana gitu lah. Kalau bimbingan aku yang sekarang tuh enggak.
bener-bener mereka tuh kayak memastiin bahwa hasilnya kita tuh bagus. Terus juga nggak asal-asalan, nggak asal copy paste. Kan biasanya kan kalau copy paste kan dimarahin sama dosen ya. Iya betul. Itu. Terus ada lagi nggak? Terus kita juga diajarin step by step-nya. Kayak dituntun gitu loh. Jadi nanti kesini, 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 kesini kayak gitu. Jadinya kayak tenang, nggak stres. Oh, penting banget itu kalau misalnya dia jadi step by step ya. Nah, makanya aku mau merekomendasiin ke kamu daripada kamu pusing-pusing. Itu ya. Oke. Itu tarik nafas. Coba aku tanya, deadline-nya kamu tinggal berapa? Deadline-ku. Oh iya, tinggal 5 hari lagi. Mepet banget. Terus kamu udah Banget bab berapa? Bab berapa ya? Ya, aku baru bab 2 lagi. Buset, masih banyak banget baru bab 2. Mana ya? Pasti nggak kekejar ya? Pastilah kalau misalkan kamu nggak sungguh-sungguh ya pasti nggak bakal kejar. Mana ya? Aku urgent dulu ah. Ya udah situ kerjain yang fokus. Laptopku Kenapa lagi laptopnya? error lagi. Kenapa sih kalau lagi serius kayak gini malah laptopnya error sih? Ya karena gitulah, mahasiswa akhir pasti ada aja plot twistnya, entah itu laptopnya rusak kek, filenya nggak kesimpan kek, atau filenya tiba-tiba hilang. Terus gimana dong ini? Ya, kamu harus Ya, benerin laptop dulu. ya. Masa ada aja ya cobaannya. Nah, gimana ayo? Gimana ya? Mana Coba 5 kita hari pikir dulu lagi? ya. Mulai dari mana dulu? Aduh, ini gimana ini? Terus gimana itu Sal? Kamu udah rusak? Gimana ya? Tetap udah error. Otak udah error. Semuanya error. Bingung. Mulai dari mana ya? Nah, itu. Makanya kan lebih enak kalau diarahin. Jadinya kita tahu deh. Mau dari mana dulu. Kayak misalnya laptopnya error kan. Ya. Kan kita konsultasi. Kak, aku error nih. Gimana ya? Nanti dia konsultanya kan dari konsultannya bisa langsung ngerjain. Emang kalau kayak gitu kita jadi bisa lebih ngerti. Kalau aku sih iya. Kayak dulu nih, aku bingung kan mau bikin metodologi sama analisis datanya gimana. Jadinya aku tanyain deh ke jasa bimbingannya. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya aku lebih tahu alurnya gimana. Udah apa ya namanya ya, udah ada gambar lah tentang bab 3 gimana metodologi sama analisisnya. Berarti kalau pas sidang itu nggak ngeblank ya? Masih ada agak ngeblank, cuma ya nggak sampai yang kayak gitu. Sebenarnya bisa ngejawab gitu, karena kan kita punya gambaran. Iya sih. Daripada kita nggak tahu sama sekali, cuma doang, ya kan? Kalau boleh tahu, itu bimbingannya di mana sih? Yang aku sekarang ambil. Ya. Aku tuh sekarang ngambil jasa bimbingan di Relation Consultant Research. Itu tuh di Purwokerto. Di sebelah mananya Purwokerto? Di Jalan Karangkobar, 500 meter dari Taman apa ya namanya? Taman Mas Kemambang. Oh, ya, aku tahu. Yang di depannya BSI Karangkobar. Persis banget di depan. Ya enggak sih, agak geseran. Tapi kalau misalkan kamu mau ke sana, langsung aja Maps Relation Consultant Research, nanti ada. Kalau enggak, acuannya di BSI Karangkobar sama di Ayam Goreng Tante Nek. Jadi itu deket situ.
Entar. Nanti ada itunya Kak, ada apa sih namanya tuh? Papan namanya gede. Pasti bakal kelihatan deh. Ini. Nah, iya betul itu. Tuh, namanya Relation Consultant Research. Tinggal cari aja deh di map. Nanti temu, datang ke sana. Terus kantornya ada di lantai 2. Jadi nanti kamu langsung masuk aja. Kalau ke sana berarti dijamin aman gitu. Jamin aman. Karena aku sendiri juga ngebuktiin sih, aku kan di sana. Jadi tuh data pribadi aku aman, privasinya aman. Terus juga pengerjaannya tuh cepet, terus juga nggak asal-asalan. Terus juga pembimbingnya tuh enakan, sopan, ramah, first respon gitu. Terus yang lebih penting ya, mereka itu mau diskusi secara offline. Oh iya? Jadi kayak misalkan nih, kita kan nggak tahu apa-apa ya, kita langsung minta aja, Kak, mau diskusi offline dong di kantor, bisa nggak ya? Pasti bisa. Ya kayak kita diskusi tatap muka, kayak ibaratnya sama dosen gitu. Banyak ya itunya keuntungannya. Banyak banget. Terus ya, di sana itu pelayanannya ramah. Jadinya kayak, kan kita kan males ya kalau pelayanannya cuek ya. Saya tuh ramah banget. Wajib ke sana deh. Ayo gabung sama aku. Aku juga udah ke sana. Besok anterin ya. Oleh biar kamu gak stres sendiri, apalagi tuh laptopnya udah rusak, udah menolak untuk mengerjakan. Besok ya, aku anterin ya, tolong ya. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Mau matiin dulu.